Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Kita akan beri kesempatan beberapa dari yang ada di virtual pada malam hari ini untuk melakukan dialog, dan sudah ada yang raise hand malam hari ini. Ada Habib Cinta, silakan. Nah, apa ya? Kalau nggak salah Fatur Rabbani ya. Iya, itu betul. apa namanya? Buya tadi menjelaskan tentang kriteria mubaligh sebagai pewaris Nabi. Saya mau tanyakan, saya nggak tahu apa Buya pernah menjelaskan di kesempatan lain, tapi nggak apa-apa, saya ingin mendengar langsung. Apa perlu semacam standarisasi atau sertifikasi dai atau mubaligh? Kemudian kalau itu dianggap perlu atau tidak, saya ingin mendengar dari Buya apa kriteria mubaligh, kriteria utama seorang mubaligh atau seorang dai yang mesti harus ada seorang. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ini ceritanya kembali pada tahun 1992-93 lah. Saya bersahabat dekat dengan Pak Menteri Agama Munawir Syadzali waktu itu, sering ketemu. Jadi akhirnya saya sampaikan ide-ide saya, standarisasi itu saya sampaikan. Saya bilang, ini Pak, di daerah-daerah di kampung pelosok itu masih banyak orang yang menyangkal Gus Dur, ya menghujat Nur Khalis Majid, kan gitu. Nah, ketika saya tegur mereka, bukan kelas kamu mondok di pondok hanya 3 tahun, itu kan Profesor Doktor Nur Khalis Majid, Gus Dur, bukan ke level kamu. Loh, saya juga kan kiai. Nah, jadi orang tuh merasa dirinya sama-sama kiainya, jadi rancu. Sama kok sekelas kok, dia juga kiai juga, kan gitu. Nah itu, jadi saya minta sama Pak Menteri, ya Al-Mahfudlah, Pak Menteri Syadzali, Pak, ini mesti ada standarisasi. Jadi siapa yang dipanggil mu'alim, siapa yang dipanggil ustadz, siapa yang dipanggil kiai, siapa yang ajengan, siapa kesepuhan, siapa lagi apa mudaris ya, guru, tuan guru, mursyid, mu'alim, apa lagi, ustadz. Nah ada standarnya. Apakah standarnya itu kemampuan bahasanya, berapa bahasa dia menguasainya, atau juga kitab-kitab karangannya sudah berapa, santrinya ada berapa ribu pesantrennya, ya kan begitu, dan umurnya juga. Nah, saya bilang gitu, kan seperti ada di kelompok yang lain juga ada gelar-gelar itu ada sesuai dengan rankingnya kan gitu, jadi nggak rancu. Ini kan baru apal 2 hadis saja sudah disebut kiai. Berdua ya kan gitu. Kalau lagi an Abi Hurairah lagi. bolak-balik hanya itu aja nggak berubah. Nah, cuma memang hanya 2 hafalnya. Nah itulah persoalannya. Jadi sesungguhnya Syaikhul Qadir Jailani tadi mengatakan, al ulama warasatul anbiya itu bukan ulama-ulama yang modalnya hanya ngomongnya aja gitu. Tapi al ulama al umal bi ilmihim, yaitu ulama al-amilin yang mengamalkan ilmunya, ya, yang betul-betul ilmunya itu bisa mengontrol jalan pikirannya, hawa nafsunya, emosinya. Yang semata ini kan ilmu kan sebetulnya tidak banyak pengaruh membentuk perilaku seseorang kan gitu. Itu jadi memang itu perlu, tetapi jawaban Bapak menurut saya itu tertawa terbahak-bahak, ya sulit membuat kriterianya kalau itu sama. Standarnya apa nantinya? Kita kan sudah mencoba tadi kan di Kemenag kita kan
pernah ada standar mubalik ya, Iya. sertifikasi ya. Betul. Kan jadi ribut juga persoalannya. Jadi memang sulit sih di sana gimana. Tapi ya pada akhirnya biarkan sajalah masyarakat itu akan memberikan, ini kan gelar masyarakat yang tidak ada SK resminya, adalah ya sifatnya pengakuan masyarakat. Kapan masyarakat memanggil dia ajengan? Kapan masyarakat mengundang pakai bakir ini kasepuhan? Kapan kan? Ya terserah masyarakat. Buktikan saja dengan perilaku kita yang baik, sehingga ada pengakuan dari masyarakat itu. Saya kira semacam itu. Nah, jadi artinya sampai sekarang saya banyak ide, tapi orang menjabarkannya menjadi sulit akhirnya. Apakah orang yang disebut ustadz itu sudah bisa baca Fathul Mu'in, baca I'anatul Talibin, baca Fathul Wahab? Kapan seorang disebut dengan mudaris, muallim? Kapan disebut guru? Apakah kiai itu harus punya pesantren? Apakah kasepuhan itu umurnya harus di atas 70 tahun? Nah itu kan banyak persyaratan-persyaratan yang tetapi begini Pak Habib Cinta ya, ini perlu sebetulnya. Tetapi saya perlu berdialog panjang dulu dengan masyarakat sekitar kita supaya nanti terma-termanya itu tidak menyimpang terlalu jauh, ya kan gitu. Dan ini bukan membuat garis-garis demarkasi antar mereka, tetapi bahwa seorang Nurholis Majid, seorang Gus Dur dipanggil kiai. Nah, di kampung saya ada juga di blok apa gitu, ya juga dipanggil kiai juga. Bahkan di pinggir hutan menjadi imam di musola yang hanya bisa baca Al-Quran fasih saja dengan tajwidnya, yang tafsirnya nggak tahu sama sekali, hanya sudah dipanggil kiai kok. Jadi berarti kan nggak ada standar kayak gitu. Nah, tetapi ada namanya standarisasi moral. Baru satu yang bisa saya sentuh, bahwa siapapun orang dipanggil kiai oleh masyarakatnya itu adalah standar moral bahwa orang itu diakui baik oleh masyarakatnya. Terima kasih begitu aja. Baik. Ya, demikian penjelasan Buya tentang perlukah sertifikasi bagi mubalik, dan itulah jawaban yang sudah diberikan oleh Buya.